Oke, kita coba tunjukkan tahap demi tahap bagaimana menggunakan Google Meet untuk pembelajaran daring. Kita buat asumsi bahwa Bapak Ibu guru itu biasa menggunakan email dari Google, yaitu Gmail. Langkahnya sederhana saja, ada 3 langkah. Langkah pertama adalah buat akun ganda. Jadi selain Gmail standar kita buat akun corporate ya yang disediakan oleh AGKI. Ini langkah ini cuma sekali saja, setelah itu tidak usah dilakukan lagi. Langkah kedua adalah jalankan aplikasi Google Meet. Langkah ketiga adalah membuka pertemuan dengan kode pertemuan yang lalu atau buat pertemuan baru. Nah, kita mulai dengan masuk dulu ke Gmail standar kita. Jadi di sini biasa mail google.com, enter, nanti akan langsung ke terbuka halaman ini ya. Perhatikan bahwa kalau kita klik paling kanan atas, di sini ada Google standar, Gmail standar. Belum ada akun ganda ya, jadi kita harus add another account. Jadi ini langkah pertama, yaitu kita masuk ke akun yang disediakan oleh AGKI. Nah, untuk contoh kita gunakan milik Bu Nugraheni, ini belum pernah dibuka. Alamatnya adalah Nugraheni dan seterusnya @agkisciencemas.net. Nah, satu hal, sebelum mengajukan akun ke AGKI misalnya, kita cek dulu, jangan-jangan sekolah kita sudah menyediakan fasilitas untuk Google Meet, cuma kita saja tidak pernah mencobanya dan tidak pernah mendengarnya atau tidak pernah diberitahu. Jadi misalnya saja ada email sekolah seperti ini, langkah yang saya ceritakan di sini dicoba untuk itu dulu. Kalau bisa artinya ya sudah, tidak perlu kita mengajukan untuk buat akun baru. Oke, jadi kita coba, ini adalah alamatnya. Jadi di sini masukkan. Setelah kita mengklik add another account tadi, lalu next, lalu masukkan password yang diterima oleh Bu Nugraheni lewat email pada saat mendaftarkan untuk memperoleh akun ini. Next, di sini suruh simpan, ya kita simpan misalnya. Lalu untuk karena ini baru pertama kali, ada layar untuk menerima beberapa terms of license atau apalah ya. Ternyata diminta membuat kode password baru. Kita coba aja misalnya apalah misalnya gitu ya. Kita buat password baru ini, lalu change password. Kita bisa simpan. Nanti Bu Nugara ini tinggal mengubah aja password itu ya. Nah, akhirnya kita sudah masuk ke akun baru. Ini karena baru pertama kali, ada langkah-langkah tambahan. Nah, ini akun baru. Selesai langkah pertama jadinya. Jadi kita sudah membuat double account. Nah, selanjutnya kita jalankan. Langkah kedua adalah menjalankan aplikasi Google Meet. Jadi kita lihat dulu di sini kanan atas sudah ada 2. Ini misalnya corporate account yang diperoleh dari AGKI, sedangkan ini adalah misalnya saja ini akun standarnya Bu Nugraheni. Nanti bisa bolak-balik antara 2 account ini. Saya tunjukkan nanti perbedaannya. Nah, langkah kedua tadi, jalankan Google Meet dengan mengklik ini. Kita temukan karena ketiga dari atas dan ketiga dari kiri ada Meet di sini. Nah, ini yang dijalankan. Langkah kedua sederhana sekali, jadinya tinggal buka, klik ini, lalu klik ini, selesai. Cuma itu saja. Itu artinya kita sudah menjalankan aplikasi Google Meet. Nah, perhatikan di sini tombolnya adalah join or start meeting, artinya kita bisa bergabung pada pertemuan yang diselenggarakan orang lain atau membuat pertemuan baru. Sebelum kita ke langkah ketiga, saya ingin ceritakan apa bedanya dengan akun
standar. Kalau kita balik ke akun standar, Gmail standar, kita klik ini, aplikasi Google yang kita bisa jalankan, perhatikan bahwa tidak ada Google Meet. Ya, jadi tidak tersedia. Tapi sebetulnya bisa, dalam akun standar kita bisa saja masuk langsung ke Google Meet dengan cara tulis Meet Google.com. Jadi tadi mail Google.com, mailnya diganti Meet, gampang. Nanti akan masuk juga ke sini. Cuma ininya tulisannya bukan join or start a meeting, tapi join a meeting. Artinya kalau pakai Google Standard kita hanya bisa mengikuti ini apa namanya pertemuan yang diselenggarakan orang lain dan tidak bisa menciptakan pertemuan. Sekarang kita lanjutkan dengan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita buka pertemuan dengan kode pertemuan yang dibuat sebelumnya atau buat pertemuan baru. Kita klik ini. Lalu kalau kita sebelumnya sudah pernah buat pertemuan yang ada kodenya, maka kodenya tinggal masukkan sini. Perhatikan ada tips di bawahnya. You don't have to include the dash. Artinya kode itu tidak perlu ada stripnya. Bisa juga kita tuliskan begini. Lalu continue. Jadi kalau kita pernah belajar daring dengan murid kita, lalu itu berlangsung setiap minggu, maka kita tidak perlu membuat kode meeting yang baru. Murid juga tidak perlu selalu menunggu kode untuk minggu depan, karena dia cukup diberitahu sekali, selanjutnya setiap minggu dia akan menggunakan kode yang sama. Nah, karena kita belum pernah, jadi kita hapus saja ya. Jadi belum pernah sebelumnya ada kode meeting untuk akun ini, jadi kita tulis saja misalnya belajar kimia dengan guru ini misalnya, gitu ya. Ini nama ininya saya catat saja. Next atau continue. Nah, ini langkah ketiga, yaitu membuka pertemuan yang pernah dilangsungkan sebelumnya atau membuat pertemuan baru. Jadi langkah ketiga, kita tadi membuat pertemuan baru dan dia menciptakan kode pertemuan yang baru. Bagaimana kita memperoleh kodenya? Kodenya sebetulnya ada di atas ini. Jadi perhatikan di sini Meet Google.com ya. Nah, setelah garis miring di sini ada 10 huruf sebelum tanda tanya. Nah, ini yang harus dicatat sebagai kode pertemuan. Jadi kode pertemuan misalnya kita catat ini ya. Selanjutnya kita tinggal klik join untuk akhirnya menunggu murid kita bergabung, atau kalau ini rapat guru ya guru-guru lain bergabung. Nah, sebelum saya klik join now, kita bahas apa yang harus kita beritahukan kepada murid atau apa. Jadi waktu kita create ini bisa sehari sebelumnya, tidak harus pada saat hari pertemuannya ya. Nah, untuk kita mengetahui kode meeting ini, lalu kita tinggal copy ini dari sini sampai sini, misalnya sebelah kiri tanda tanya, kita bisa beritahu bahwa untuk gabung ke kelas bisa lewat komputer dengan browser apapun, buka ini ya, buka alamat itu ya, atau lewat smartphone kita masukkan kode meeting itu ya. Jadi ini nanti akhirnya diberitahu kepada peserta pertemuan, walaupun sebetulnya ada cara lain, nanti saya tunjukkan. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke pertemuan tersebut ya, masih langkah yang ketiga ini, yaitu buka pertemuan atau buat pertemuan baru. Jadi ini kita klik join now untuk masuk. Ada satu hal lagi yang membedakan akun ini dengan akun Gmail standar kita. Kalau kita isikan kode tadi pada saat mulai masuk pertemuan, kita isikan kode ini lalu pakai Gmail standar, di sini
tombolnya bukan join now, tapi ask to join atau meminta untuk bergabung. Jadi akun Gmail standar tidak bisa menciptakan pertemuan sekali lagi ya. Nah, akhirnya kita sudah masuk. Nah, ada cara lain sebetulnya untuk memberitahu murid adalah kita coba masuk dulu sehari sebelumnya nanti ke sini. Lalu kita bisa klik ini, copy joining info. Jadi kita copy, nanti kita share lewat WA misalnya informasi ini. Untuk join harus pakai HTTPS bla bla bla. Nah, ini nanti kan tercatat dengan perhatikan nomor kode yang persis sama dengan di atas ya. Tapi untuk murid misalnya kita ragu bahasa Inggris mereka sempurna, ya kita tuliskanlah ya. Nah, ini bisa untuk menambah itu peserta dengan cara menuliskan emailnya. Nanti mereka akan menerima email, tinggal klik untuk gabung ke sini. Jadi ada banyak cara untuk bergabung ke suatu pertemuan. Bisa dengan diberitahu ini lalu dia klik ini di browser ya, lewat browser. Lalu cara lain adalah dengan tuan rumah pertemuannya memberitahu lewat sini. Nah, sedikit mengenai layarnya. Jadi di sini untuk menyalakan mikrofon kalau kita ingin bicara, biasakan untuk selalu dimatikan lagi kalau sudah selesai bicara. Ini untuk keluar dari pertemuan. Ini untuk menyalakan video kalau kita ingin wajah kita dilihat oleh yang lain. Lalu di sini ada tombol untuk supaya ada tulisan bahasa Inggris. Ini khusus kalau peserta pertemuannya ada orang asing misalnya. Ini untuk men-share layar kita. Ini untuk satu window tertentu, ini untuk seluruh layar. Jadi kita bisa presentasi slides misalnya kepada murid kita. Di atas ada tiga tombol lagi. Ini yang kanan itu untuk menampilkan layar kita di tengah layar para peserta pertemuan ya, untuk menunjukkan. Nanti klik lagi, gambar kita bisa pindah ke pinggir. Nah, ini untuk chat. Jadi murid bisa menuliskan pertanyaan selama pertemuan. Ini untuk melihat siapa saja yang hadir. Oke. Ada satu lagi adalah pengaturan lain-lain. Di sini ada banyak. Nah, perhatikan kalau masih kemarin free trial, tidak ada perintah ini. Jadi cuma ada perintah ini semua. Nah, akun ini sudah bisa dipakai untuk merekam pertemuan. Jadi semua tampilan layar, kata-kata kita dan sebagainya direkam. Ya, untuk selesai kita keluar. Setelah selesai pertemuan, jangan lupa ini dimatikan dulu sebelum keluar, karena itu akan hidup terus kalau kita tidak matikan. Jadi ini klik selesai. That's it. Jadi cuma itu saja. Belum keluar. Iya, akhirnya kita keluar. Jadi ini selesai. Ini langkah keempat ya. Kalau kita kebingungan loh, kok email kita ternyata kok cuma sedikit ketika masuk lagi ke Gmail, itu karena kita masih berada dalam akun yang ini. Kita balik ke akun standar kita ya, tinggal klik kanan atas tadi, yaitu kalau di sini kita klik pindah lagi dari akun ini ke akun standar kita. Saya kira itu untuk penjelasan mengenai bagaimana menggunakan Google Meet secara efektif untuk pembelajaran di video yang berbeda. Terima kasih.